Halo semua, aku Putri dari jurusan BK di Unika Atmajaya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya semua. Ini video pertama aku yang buat ngejelasin banyak banget hal soal konseling yang aku dapat selama kuliah. Ngomong-ngomong, kayaknya sudah bosan banget ya kita sama situasi pandemi ini. Oh iya, ngomong-ngomong soal pandemi, kalian tahu nggak pandemi itu juga menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius loh. Tidak sedikit orang yang menderita depresi, kesepian, bahkan kehilangan semangat hidup akibat situasi sekarang ini. Makanya nggak heran kalau kebutuhan akan konseling pada tenaga konselor profesional juga meningkat. Tahukah kamu bahwa clinical mental health counseling itu menempati posisi pertama dari 7 top helping profession loh, di antara profesi lainnya seperti penegak hukum, human service, perawat, psikolog, kesehatan masyarakat, dan pekerja sosial. Sayangnya, di Indonesia pentingnya konselor dan konseling itu sendiri belum terlalu disadari loh sama masyarakat luas. Bahkan gak jarang orang Indonesia masih asing dengan istilah konseling ataupun konselor. Coba di antara kalian yang nonton, kalau aku bilang konseling, pasti ingatnya guru BK yang kalian takutin saat kalian melanggar peraturan sekolah itu kan? Di video ini, aku mau ngajak kalian kenalan sama bimbingan konseling. Kan ada pepatah tuh yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Untuk kenalan sama BK, kita harus ngomong sedikit tuh sejarahnya. Semua berawal dari Amerika sana yang berawal dari tahun 1900-an. Bermula dari Amerika Serikat pada rentang tahun 1900 sampai 1909, di mana Frank Pearson mendirikan Boston Vocational Bureau dan kemudian Jesse B. Davis sebagai orang pertama yang menerapkan program bimbingan secara sistematis di sekolah umum. Kalian tahu nggak kalau Jesse B. Davis ini sering dianggap konselor sekolah pertama loh di Amerika? Selanjutnya, di tahun 1990, didirikannya NVGA atau National Vocational Guidance Association yang merupakan pendahulu dari American Counseling Association atau ACA. Dan di tahun 1920-an, Abraham dan Hannah Stone mendirikan pusat konseling perkawinan dan keluarga yang pertama kali di New York loh. Dan di tahun 1950, mulai didirikannya American Personal and Guidance Association atau APGA. Dan di tahun 1970, mulai diversifikasikan konseling di luar bidang pendidikan. Dan mulai terbentuknya American Mental Health Counseling Association, AACD atau American Association for Counseling and Development mengganti namanya menjadi American Counseling Association atau ACA di tahun 1992. Dan di tahun 2000, mulai berkembangnya penggunaan teknologi dan konseling, terutama konseling melalui telepon atau website. Dan di masa sekarang ini, layanan kesehatan mental semakin diperlukan di seluruh dunia. Konselor menjadi salah satu helping profession yang paling dibutuhkan di era ini. Menurut ACA atau American Counseling Association, terdapat 22 tipe spesialis konseling yang mencakup ruang lingkup keluarga, masyarakat, sekolah, hingga militer. Menarik kan sejarah konseling di Amerika? Kalau di Indonesia sendiri, sejarah bimbingan dan konseling gimana sih? Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia berawal di tahun 1940-an, saat bimbingan dan konseling berpartisipasi dalam perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Di tahun 1963, mulai lahirnya jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP. Kemudian, di tahun yang sama, lahirnya jurusan bimbingan dan konseling, maka dibukalah jurusan bimbingan dan penyuluhan jurusan pertama kali dan diterapkan di perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian, di tahun 1970, mulai dibentuknya organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Di tahun 1990, istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling. Dan di tahun 2001, IPBI mulai diganti menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN yang masih berlaku sampai sekarang ini.
Lahirnya program pendidikan Profesor Konselor atau PPK yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Padang dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Universitas Negeri Semarang. Lahirnya Ikatan Konselor Indonesia atau IKI sebagai organisasi yang menghibur para konselor di Indonesia. Konselor harus berasal dari sarjana pendidikan strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor. Lahirnya pendidikan sertifikasi tes BK di Universitas Negeri Malang. Dan di tahun 2010-an, BK secara komprehensif dalam kurikulum 2013. Dalam Permendikbud 2014 nomor 111, sebagai guru BK wajib mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG BK dengan gelar GR atau pendidikan profesi konselor atau PPK dengan gelar Kons. Jadi gitu teman-teman, sejarah singkat tentang konseling di Amerika dan di Indonesia. Kebayangkan betapa pentingnya konselor dan konseling dalam kehidupan manusia di zaman modern ini? Dalam BK, kita diajarkan untuk speaking, listening, problem solving, teaching, interpersonal skill, dan masih banyak lainnya. Intinya, jadi konselor itu, kita harus siap untuk mendengarkan cerita-cerita kalian. Saat kalian suntuk banget atau banyak pergumulan tapi bingung mau cerita ke siapa, mau cerita ke pacar tapi gak punya, mau cerita kakak dibully, cerita temen dicepuin, mending cerita aja sama konselor. Oke guys, terima kasih. Sekian dari aku, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah.